Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan lanjutkan untuk pembahasan kita untuk standar ACL ya. Di video sebelumnya sudah saya bahas untuk konsep dan penerapan ACL itu dan penjelasan untuk standar ACL dan extended ACL. Di video ini saya akan lanjutkan untuk konfigurasi ya, untuk standar ACL. Saya review sedikit untuk ACL sendiri ya. Jadi sederhananya ACL itu adalah serangkaian perintah iOS ya. Jadi perintah iOS yang ada di perangkat Cisco, terutama router Cisco ya. Jadi bagaimana nanti melakukan forward ya, kemudian melakukan drop ya. Jadi yang di forward dan di drop ini adalah paket ya. Jadi paket dari yang ada di header paket, ya. Jadi bagaimana juga dari perintah di iOS Cisco ini ya, kita juga bisa melakukan membatasi lalu lintas ya jaringan untuk meningkatkan kinerja jaringan ya sesuai dengan policy yang kita buat ya, menyediakan kontrol akses, menyediakan kontrol traffic ya, menyediakan kontrol arus lalu lintas atau traffic ya. Jadi dengan adanya ACL ini ya, kita bisa membuat policy tadi berdasarkan permit dan deny secara umum ya. Nanti ada tambahan juga remark ini ya. Kemudian memberikan tingkat keamanan dasar untuk akses jaringan. Seperti pembahasan kita sebelumnya untuk tingkatan dari evolusi firewall ini sendiri ya. Si ACL ini dia termasuk firewall ya, tapi kategorinya itu adalah stateless ya. Kategorinya stateless. Seperti yang kita ketahui juga, untuk firewall itu untuk evolusinya ada 4 ya, stateless, stateful ya. Kemudian ada third generation ya. Kemudian third generation firewall, kemudian ada next generation firewall ya. Itu yang ada sampai saat ini untuk evolusi dari firewall sendiri. Kemudian kita bisa filter lalu lintas ya, berdasarkan jenis lalu lintas. Jadi jenis lalu lintas ini berdasarkan protokol nantinya ya. Kemudian ACL juga kita buat policy untuk permit, deny ya, mengizinkan atau menolak. Nah, untuk baris konfigurasinya dari standar ACL itu, di sini kita masuk terlebih dahulu ke global configuration ya di router Cisco atau di packet tracer yang akan kita simulasikan nanti. Kemudian access list, kita deskripsikan untuk access listnya, kemudian access list number ya. Untuk standar ACL seperti yang sudah saya bahas sebelumnya juga, kita harus mengetahui range-nya ya. Untuk standar itu dari 1 sampai 99 dan 1300 sampai 1999 ya, yang kita gunakan ketika kita menerapkan standar ACL. Kemudian pernyataannya ya, untuk pernyataannya deny, permit, remark ya, ada 3 yang bisa kita gunakan. Kemudian source wildcard mask ya, ini yang kita gunakan di ACL adalah wildcard mask ya, bukan subnet mask ya. Kemudian kita tambahkan lognya bisa ya untuk di standar ACL ini. Nah, untuk ini ya, numbering standar ACL harus kita ingat. Jadi kita tidak boleh keluar dari number ini ketika kita menerapkan standar. Berbeda nanti dengan extended-nya ya. Extended ACL ya. Nah, jadi ketika kita membuat policy untuk ACL ya, bagaimana melakukan permit atau deny sama saja ya. Ini ketika kita menerapkan permit, jadi baris perintahnya itu access list 10 ini number standar ACL ya, bisa kita gunakan dari rentang ini ya, 1 sampai 99 dan 1300 sampai 1999. Kemudian pernyataannya permit ya, kemudian ini networknya ya, kemudian ini wildcard mask-nya ya, ini wildcard mask-nya. Jadi wildcard mask itu sederhananya ya, kalau prefix length-nya /24 atau apa namanya /24 ini, itu subnet mask-nya adalah 255
0 ya. Jadi kita tinggal kurangkan aja untuk mencari wildcard masknya. Di video sebelumnya juga sudah saya ini ya, saya jelaskan untuk menghitung ini. Ini 0, ini 0, ini 0, ini 255. Jadi ini wildcard masknya ya. Nah, kemudian setelah kita define ya untuk access listnya di router ya, kemudian kita terapkan di interface router baik in dan out nantinya ya. Jadi kita masuk ke global configuration interface-nya ya, misalnya kita buat di interface gig 0/0 atau gig 0/1, kemudian barisnya IP access group ya, kemudian access list number. Jadi access list number ini yang kita define tadi nih 10. Jadi kalau access list 10 kita buat, access list number-nya juga 10 ya. Kemudian access list name ya, bisa in atau out berdasarkan kriteria yang akan kita buat polisinya di interface router tersebut ya. Nah, untuk topologinya seperti ini secara garis besar ya. Bisa disesuaikan nanti dengan kebutuhan, tidak harus seperti ini ya. Misalnya ada di office ya, di Soho ataupun di korporasi, ataupun secara real kita terapkan ya, kita bisa sesuaikan. Jadi topologikalnya seperti ini ya. Jadi di router satu ini ya, ada dua network yang berbeda. Untuk switch ini ya, sebut saja ini switch 1, ini switch 2 ya. Itu ada network 172.16.10.10 untuk PC 1 ya. Kemudian untuk switch 2, untuk networknya 172.16.20.10/24. Kemudian dari router 1 ini untuk IP point to point ke router 2 itu 172.16.7.0/30 ya. Nah, untuk router 2 terhubung dengan switch, kemudian web server, alokasinya ini yang sudah saya buat, IP address-nya web server ini adalah 10.1.254/24 ya. Kemudian router 2 juga terhubung IP peer atau point to point-nya dengan router 3 192.168.19.8/30 ya. Nah, di router 3 ini juga ada network ya. Networknya itu 192.168.12.0/24. Nanti untuk PC 3 ini titik 10 ya, oktet terakhirnya titik 10/24. Nah, router 1 juga terhubung ke router 3 dan mempunyai IP point to point 192.168.17.4/30. Nah, itu untuk gambaran topologi yang saya buat ya, dan sudah saya buat juga di packet tracer-nya. Nah, kita lanjut di sini ya. Nah, ini topological tadi yang saya jelaskan, kita bisa sesuaikan untuk addressing table-nya ya. Jadi ada dua objek yang akan kita implementasikan. Yang pertama, kita plan untuk ACL implementasinya, kemudian kita configure, kita play, dan kita verifikasi untuk standar ACL yang sudah kita buat ya. Nah, di sini ada skenario-nya, bisa dibaca ya. Jadi standar access control list itu merupakan ataupun sebuah script ya yang kita konfigurasi di router untuk mengontrol apakah router mengizinkan permit atau menolak atau deny ya paket berdasarkan source address atau alamat sumber. Jadi kalau di ACL atau standar ACL ini yang bisa kita terapkan itu hanya berdasarkan ini ya, source address. Berbeda nanti dengan standar extended ACL, ada 5 poin yang bisa kita terapkan. Dari port number, source address, destination address ya. Kalau yang standar itu hanya berdasarkan sumber. Jadi misalnya kita mau membuat policy ya dari network 172.16.10 dan 172.16.20 ini, misalnya salah satu network ini tidak bisa mengakses web server ya. Jadi kita buat untuk policy untuk mengizinkan atau permit, kemudian deny atau kita tolak ya, itu kita terapkan untuk ACL itu berdasarkan sumbernya. Jadi sumbernya ini yang mau kita buat policy atau kita blok atau kita izinkan ya. Jadi berdasarkan sumber. Nah, yang pertama itu ya, tambahan di sini ya. Jadi di implementasi di paket tracer nanti yang akan saya terapkan, jadi kita akan buat kriteria pemfilteran ya, konfigurasi standar ACL atau ACL standarnya.
Kemudian kita terapkan ke antarmuka router atau ke interface router, ya. Kemudian kita nanti verifikasi terlebih dahulu. Nah, kemudian masing-masing router 1, router 2, dan router 3 itu saya buat dengan protein atau routing protocol, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol atau EIGRP ya. Nah, yang pertama untuk bagian pertama, jadi sebelum kita terapkan ACL, kita pastikan dari topologi kali ini tadi ya, itu sudah memiliki konektivitas penuh atau konvergen ya untuk networknya. Jadi artinya sudah terkoneksi ke semua device yang ada di topologi tersebut ya. Jadi kita verifikasi nanti bisa dengan melakukan ping ya. Setelah itu kita buat untuk step 2, kita evaluasi untuk dua network kebijakannya ya, untuk kita terapkan ACL-nya. Jadi nanti penerapannya itu di router 2 ya, berdasarkan sumber tadi. Jadi ini berdasarkan sumbernya ini yang akan kita buat policy. Jadi policy-nya artinya misalnya di network ini ya, itu tidak bisa mengakses ke HTTP atau ke web server ya. Jadi kita buat nanti di router 2. Jadi karena dia berdasarkan source address, jadi kita terapkan ACL itu yang paling dekat dengan destination atau tujuannya. Jadi yang paling dekat itu kan ke tujuan itu adalah router 2 ya. Nah, di sini ada keterangannya ya. Jadi yang akan kita buat nanti network 172.16.20/24 tidak diperbolehkan mengakses ke web server di network 10.10.1.0/24. Artinya, jadi nanti dari network yang ada di sini ya, di PC2 ini tidak bisa mengakses web server ya. IP-nya 10.10.1.254/24. Nah, di sini ada keterangan lagi ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi ACL itu harus dibuat di router 2. Jadi kemudian ACL itu harus ditempatkan di antarmuka atau interface keluar ke web server. Jadi out-nya nanti yang akan kita terapkan ya. Out-nya interface di router 2 dari ini ya. Keluarannya ini, perangkat switch ini di ke router 2 ini. Jadi nanti out-nya di sini ya, di Giga Ethernet di router 2 ini. Ya. Itu untuk policy yang pertama di router 2 yang akan kita implementasikan. Jadi nanti ya, yang akan kita implementasikan, jadi untuk network 172.16.20.10/24 ini, itu tidak akan bisa mengakses web server ini. Itu policy yang pertama ya, yang kita buat, artinya kita deny ya, yang kita buat nanti. Nah, di step kedua ini untuk policy yang kedua kita terapkan di router 3 ya. Jadi bagaimana nanti network 172.16.20 juga tidak diperbolehkan berkomunikasi dengan jaringan 192.168.12.0 ya. Jadi artinya juga dari sini nanti network 172 ya, 16.20.10/24 ini tidak bisa berkomunikasi dengan network yang ada di sini ya, di belakang router 3. Seperti itu ya. Jadi ini sama juga, jadi penerapan ACL-nya untuk membatasi akses dari network 172.16.20.10 nanti ya. Titik 10 itu di sini PC2 ya, ke network 192.168.12.0/24 ya. Jadi ini ada keterangan tanpa mengganggu lalu lintas lainnya, ACL perlu dibuat di router 3 ya. Jadi bagaimana ketika, jadi berdasarkan sumber ya, pokoknya berdasarkan sumber. Jadi kalau dari sini tidak bisa mengakses ke sini, jadi ini yang kita blok. Jadi ketujuan di router tujuan yang paling dekat ke destination atau tujuannya ya, dari sini ke sini tadi gitu ya. Sama halnya ketika kita mau melakukan blocking dari sini ya, misalnya dari sini kita mau melakukan blocking gitu ya, tujuannya misalnya tujuannya ke sini ya. Jadi yang kita buat policy dari ACL itu di router 1 ini ya, jadi yang paling dekat dengan tujuan. Nah, selanjutnya kita
lanjut untuk konfigurasi, apply, dan kita verifikasi untuk standar ACL yang kita buat nanti. Yang pertama itu buat atau create ya ACL menggunakan number 9, yang kita gunakan number 9. Ini number tadi bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Jadi kita terapkan pada router 2 ya dengan pernyataan atau statement yang kita buat ya, deny ya atau deny access ke network 10.10.1.0/24 dari network 172.16.20.0/24. Artinya dari sini tadi ya, dari sini tadi itu akan kita deny ke sini ya. Itu kita buat deny tadi ya di router 2. Di router 2 kita buat ya untuk deny-nya, untuk statement standar ACLs-nya ya. Nah, baris perintahnya seperti ini, kita masuk ke global configuration ya. Access list 9 deny ya. Ini untuk network di PCB tadi dan wildcard mask-nya. Nah, terlebih dahulu kita verifikasi ya. Kita sudah buat ini untuk topologikalnya. Jadi untuk masing-masing konektivitas dari router 1, router 2, dan router 3 seperti yang saya sebutkan tadi, di topological ini kita menggunakan protein IGRP ya. Di sini untuk IP ini ke masing-masing PC tadi ya, di interface gig 0/0 dan gig 0/1 ya. Nah, kemudian kita menggunakan konektivitas WAN ya, jadi saya menggunakan serial, dan ketika kita menggunakan Ethernet juga bisa ya, sesuai dan bisa sih disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini untuk IP point to point-nya ya, dari router 1 ke router 2. Ini untuk IP point to point dari router 1 ke router 3 ya. Sudah saya buat untuk mempertingkat videonya ya. Nah, untuk dynamic routing IGRP, IGRP di router 1 sudah saya buat. Untuk number dari AS-nya ya, untuk IGRP-nya 129 bisa disesuaikan ya. Ini jumlahnya banyak, jadi kita tidak terpaku hanya 129 ini. Kemudian untuk router ID-nya saya sesuaikan dengan router 1, saya buat 1111. Nah, kemudian ini passive interface ke masing-masing switch tadi ya, karena kita tidak mengirimkan paket. Jadi kalau kita sudah aktifkan dynamic routing protocol di router, yang perlu untuk berkomunikasi ya secara real time nantinya masing-masing dynamic routing protocol itu hanya antar router ya, jadi ke switch atau ke PC kita buat passive interface ya, supaya tidak mengirimkan paket secara berkala nantinya. Nah, untuk networknya ini sudah saya buat ya, tadi ada ke PC 1 ini, kemudian ini IP point to point ke router 3, ini untuk PCB ya IP-nya, ini saya buat wildcard mask ya, itu tidak buat wildcard mask juga bisa kalau di IGRP ini. Nah, ini untuk IP point to point dari router 1 ke router ke router 2 ya. Ini titik 3 artinya /30 tadi untuk net mask-nya ya, atau subnet mask-nya. Nah, itu saja ya sebenarnya, simple. Tidak perlu banyak-banyak kita buat untuk parameter konfigurasinya. Kemudian di router 2 kita bisa lihat lagi ya, ini untuk ke router ya, ke servernya, ke web servernya ini 10.10.1.1 254-nya nanti ada di server ya. Kemudian ini untuk point to point ya, dari router 2 ke router 1 di sini ya. Kemudian ini untuk point to point dari router 2 ke router 3 ya. Kemudian sudah ya. Ini juga untuk IGRP-nya, Dynamic Routing Protocol IGRP-nya, router ID-nya ya. Kemudian saya buat passive interface ke arah switch-nya ya, untuk di sini tadi. Jadi saya buat dari sini ke sini, dia passive interface ya, supaya tidak mengirimkan paketnya ya, secara periodik nanti. Nah, ini untuk network-nya ya. Ini untuk network point to point ya, ini untuk network point to point ke router 3, ini ke router 1 tadi.
kemudian ini alokasi untuk IP ini networknya untuk web server tadi ya. Kemudian juga di router 3 bisa kita lihat ya. Saya juga sudah buat untuk masing-masing IP point to point disesuaikan dengan ini ya, interface-nya ini ke arah switch ya, 12.1, nanti 12.10-nya di PC. Ini untuk IP point to point ke arah router 1, ini ke arah router 2, kemudian ini dynamic routing protocol untuk IIGRP-nya, untuk router ID, kemudian passive interface ke arah PC atau switch-nya ya. Kemudian ini network ya, networknya yang terhubung langsung ya kalau kita config di dynamic routing protocol ini. Ini untuk IP point to point, ini untuk IP point to point tadi juga. Kemudian ini untuk network di PC-nya ya. Jadi kita bisa verifikasi terlebih dahulu. Ini saya ping misalnya ke servernya ya 10.1.254 ya. Kita tunggu sebentar. 10.10.1.254 ya sudah replay ya. Jadi dari ini ya, dari PC1 ke server itu sudah reachable ya. Kita bisa lihat IP-nya di sini yang saya sudah set ya. 10.10.1.254. Nah, dari PC2 juga kita bisa verifikasi ya. Oops, sorry. Ping 10.10.1.254 ya. Sudah reach juga. Kemudian misalnya dari PC3 kita tes juga ya. Ping 10.10.1.254. Ini sudah replay atau reach juga ya. Jadi sudah reach masing-masing dengan dynamic routing atau pengertian IIGRP yang sudah kita buat ya. Nanti bisa disesuaikan, bisa menggunakan static route, bisa OSPF, RIP ya, bisa ISIS, kita konfigurasi untuk konektivitasnya ya, supaya bisa terhubung. Nah, selanjutnya kita apply untuk ACL-nya ya, di router 2 ya. Kita apply-nya atau kita add-nya ke router yang dekat dengan tujuannya ya. Karena berdasarkan sumber source address ya. Kalau untuk kita buat policy-nya. Jadi access list ya, 9 kita bisa lihat di sini. Jadi kalau di sini 1 sampai 99, kemudian 100 sampai 199 yang untuk extended dan ini untuk standar ya. Tapi kalau di router realnya yang iOS 12 ke atas kalau nggak salah itu tadi ya bisa kita gunakan 1300 tadi ya sampai 1999. Ini karena di simulator ya. Jadi kita bisa buat juga sebenarnya untuk kita upgrade iOS-nya di simulator ini. Tapi ini sudah cukup ya, kita hanya buat simulasi saja. Kita buat tadi 9 ya. Nah, kita bisa lihat perintah ini tadi. Ya, jadi kita deny ya untuk network di sini 10.172 ini ya. Ini networknya sudah saya buat 172.16.20.12.10 saja ya berdasarkan ini tadi. Ini tadi ya di sini. Ini tadi ya. Jadi untuk PC 2 ya. Nah, access list 9 ya. Ini untuk numbernya. Kemudian statementnya, kita buat statementnya ya. Ini ada 3 pilihan yang bisa kita buat di simulator paket tracer ini. Ada deny ya. Ini untuk kita reject ya. Permit, ini untuk kita forward atau kita izinkan. Ini remark ini kita bisa buat komen ya. Atau labelnya nanti. Ya. Ini kita deny terlebih dahulu. Sesuai soalan kita ya. Kemudian ini networknya 172.16.20 ya, .0, kemudian wildcard mask-nya 0.0.255 ya. Kemudian kita enter. Nah, selanjutnya di sini ada tambahan juga. Jadi secara default itu kalau ACL itu dia statement itu untuk match rules-nya itu adalah deny ya. Jadi kita harus buat untuk mengizinkan, kita buat ACL lagi untuk mengizinkan
semua lalu lintas atau traffic lainnya ya supaya bisa di permit ya. Jadi karena yang kita blok atau yang kita deny itu hanya untuk ini ya, range network address ini. Kita tambahkan ya, access list 9 permit any ya. Access list 9 permit, ini kita bisa pilih ya berdasarkan address, source host ya, kemudian single host ya. Ini kita buat berdasarkan any source host saja ya. Nah, kita enter. Nah, untuk poin C di sini, jadi ada keterangan agar ACL benar-benar memfilter lalu lintas ya. Jadi ACL itu harus diterapkan dengan menempatkan untuk lalu lintas keluar ya. Jadi out interface-nya yang ada di router 2 ya, di gig 0/0/0. Jadi artinya itu untuk out-nya dari server ini ya, out-nya itu kan ke sini ya, di gig 0/0/0 ya. Kita masuk dulu. Ini tadi ada down dia IGRP-nya. Interface ini yang ke arah, kita bisa lihat terlebih dahulu ya. Saya tunjukkan lagi. Jadi ini yang ke arah server ya. Kita masuk ke sini. Configure terminal interface gig 0/0 ya. Kemudian IP access group ya. Jadi kita bisa pilih. Tadi yang kita buat adalah 9 ya. Nah, kemudian ini in atau out ya, kita bisa lihat in atau out. Jadi keterangannya tadi ya, ini adalah out ya, jadi tempat pintu keluarnya dari server itu di mana dia gitu ya. Ini ya berdasarkan topologi ini keluarnya ya, keluarnya ke sini. Itu ada di port interface router ini ya. Ini tadi ada di gig 0/0. Jadi kita tambahkan out di sini ya. Out, kita enter ya. Kemudian bisa kita end, bisa kita save dulu ya. Startup. Oops. Lupa saya. Running config. Nah, selanjutnya ya. Step ketiga itu ya. Di sini kita melakukan policy juga ya. Policy juga, tadi ada keterangan di sini ya. Jadi network 172.16.20 ya, itu tidak diperbolehkan berkomunikasi dengan jaringan 192.168.12.0. Artinya ya, jadi dari network ini ya, di sini, network yang ada di sini ya, itu tidak bisa berkomunikasi atau tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan untuk menuju ke sini ya. Artinya ini kita deny juga ya untuk statementnya. Ini tadi, jadi kita buat lagi untuk nomornya 9, bisa yang lain ya, terserah, disesuaikan dengan kebutuhan. Ini kita deny ya, akses dari sini ya, ke 12.0 ini, 192.168.12.0/24 ya, dari PC ya, 172.16. Sini 12.10 ya, 16.10 dari sini ya. Ini tadi ini 10 ini ya, bukan 20 ya, ini 10. Ini 10 ya, sesuai dengan ini ya. Jadi dari network ini nanti kita tidak izinkan nanti ya untuk berkomunikasi ke sini gitu ya. Jadi di router 3 yang kita buat, di router yang destination-nya yang paling dekat ke destination-nya. Tujuannya kan ke sini ya, untuk kita buat policy-nya, jadi router yang paling dekat dengan tujuan itu ya. Kita configure terminal ya.
access list, ini kita buat 9 ya. Kemudian kita deny ya. Kita deny. Selanjutnya kita ikuti perintah ini ya. Untuk network yang ada di sini ya. Ini 172.16.10.0 wildcard masknya .255 ya, 0.0.0.255. Kemudian kita enter, kemudian kita tambahkan access list 9 permit any ya. Jadi secara default itu memang dia deny semua untuk match rules-nya ya. Jadi harus kita buat permit any ini supaya jangan terblok semuanya. Hanya ini saja ya, network 172.16.10.0 ini. Nah, selanjutnya di sini kita lanjut untuk terapkan di interface-nya ya. Kita masuk ke interface-nya, ini out juga ya. Jadi ini interface keluarnya dari network 192.168.12.0 ini. Interface ya. Interface gig 0/0 ya. IP access group ya. Ini tadi 9 untuk numbernya ya. Kemudian out. Nah, kita end, copy, running, config ya. Nah, selanjutnya ini langkah ketiga, kita verifikasi ACL yang sudah kita konfigurasi ya. Di router 2 tadi ya, dan di router 3 kita bisa menggunakan show access list ya. Show access list. Jadi di router 2 terlebih dahulu kita ketikkan ya. Show access list, kita enter ya. Ini sudah kita terapkan standar IP access list 9 ya. Jadi untuk network ini yang kita deny, kita blok ke ini ya, ke server 10.10.1.0/24 tadi. Nah, di router 3 kita bisa verifikasi terlebih dahulu ya, show access list. Ini access list 9 sudah kita buat. Jadi ini kita deny ya, dari network 172.16.10.0 ke 192.168.12.0 di sini tadi ya. Nah, selanjutnya ya, kita ketikkan perintah di router 2 dan router 3 juga ya, show IP interface gig Ethernet 0/0 ini untuk memverifikasi yang kita tempatkan di interface gig 0/0 tadi di router 2 dan router 3 ya. Show IP interface ya di router 2. Show IP interface, show IP interface gig 0/0 ya. Nah, di sini bisa kita cek ya. Interface-nya sebentar ya, kalau nggak nampak deh. Show IP interface gig di simulator packet tracer ini harusnya ada di sini untuk yang kita tambahkan tadi IP access group tadi ya. Nampak ya, gini aja ya, sauran ya. Di sini bisa kita lihat, bukan nampak ya, show interface gig. Nah, ini gig Ethernet 0/0 ya. Sebentar. So IP interface gig 0/0 nampak ya. Nah, ini ya, nampak sih.
outgoing access list is 9 ya, sudah kita buat. Inbound-nya kita tidak ada buat ya, untuk access list-nya is not set ya. Jadi untuk outgoing-nya yang kita buat access list 9. Nah, di router 2 di router 3 juga bisa kita lihat dan verifikasi ya, show IP interface J0/0 ya. Ini ya, outgoing access list is 9. Atau kita lihat seperti ini ya, di interface-nya bisa juga ya, yang sudah kita add tadi. Nah, selanjutnya di sini dengan adanya 2 ACL yang sudah kita buat ya, dari router 2 dan router 3 ya. Untuk network yang dibatasi sesuai dengan policy atau kebijakan ya, yang sudah kita rincikan di bagian 1 tadi. Jadi kita tes untuk verifikasi dari implementasi ACL yang sudah kita buat ya. Yang pertama itu kita ping dari ini ya, 172.16.10.10 ke 192.168.12.10 ya. Dari sini ya, kita ping ke di sini ya, network 192.168 ping 192.168.12.10 ya. 192 di sini yang di blok tadi apa? Sebentar. Sauran. Oops. Kebalik saya. Ini harusnya yang di bloknya 20 ya. Soalnya tadi berdasarkan soal tadi harusnya dari sini, ini yang apa namanya, yang di blok ya, 192.168.12.10 ya. Nah, ini kalau ini replay deh ya, karena yang di blok tadi ke network ini ya, itu ini yang di blok di sini tadi ya. Ini bisa kita lihat ya. Jadi kita balikan saja pingnya. Jadi nanti yang enggak sukses itu berarti dari sini. Untuk yang ini ya, 172 ini artinya file nanti ya. Kalau ini sukses nanti ya. Kalau ini nanti file ya, karena ini 20 harusnya. Ini 20. Kemudian dari sini juga ya, ke server harusnya itu sukses. Kita perhatikan lagi. Keliru tadi dari soalnya. Ini pas ya untuk soalnya, ini yang di blok 20. Jadi kita ping dari sini ke web server. Ya, ping 10.10.1.254. Kita tunggu ya. Ini replay ya, jadi benar ya untuk ini. Kemudian dari 172.16.20.10 ke server ya, ke web server itu file ya. Harusnya file karena kita blok tadi di sini 172.16.20 ya. Jadi kita verify lagi dari sini. Awalnya tadi replay ya. Ini bisa kita lihat awal tadi kita ping. Mana tadi kita pingnya? Ini ya. Ini kita ping. Sekarang kita ping lagi ya. Ping 10.10.1.254 ya. Nah, ini destination host unreachable ya. Jadi tidak bisa lagi karena sudah kita lakukan policy untuk deny tadi. Ini tepat juga ya. Kemudian dari 172, oh ini 168. 172.16 ini ya, 10.10 ke sini itu file ya. Ini tadi kebaliknya ya, yang kebalik. Jadi dia sukses. Ya. Kita ini kan tadi saya terangkan lagi. Ini yang di blok itu 172.16.10. Jadi di soalan kita 172.16 ini bukan 8 ini ya. 168.16, 172.16.10 ini itu file ya harusnya. Kita tes deh ya.
atau unreachable tadi ya. 192, nah ini dia destination host unreachable ya. Nah yang sukses itu dari sini ya, dari 172 1620 yang dari PC ini ya, ke ini 192 168 12.10 ya. Kita bisa tes lagi 192 168 12.10 ya. Nah ini reachable dia ya. Nah yang terakhir itu kita tes dari 192.168 12.10 ke server ya. Artinya itu dari sini ya. Kita tes ke server ping tadi ini reachable ya. Harusnya masih reachable dia. Kita tidak ada blok di network 192.168 12 sini ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita buat sudah policy ya. Jadi bagaimana di sini kita buat policy tadi ya. Jadi network ini tidak bisa mengakses ke sini, tapi kalau dari sini bisa ya. Ini bisa kita cari lagi 10.10.1.254 ya. Tapi dari sini itu tidak bisa kita buat aturannya ya. Artinya di blok 10.10.1.254. Nah, destination host unreachable. Seperti itu ya. Kemudian juga di sini tadi ya, kemudian dari untuk network ini ya, dari sini ke sini bisa ya, tapi dari sini ke sini nggak bisa gitu ya. Ini kita tes ya. Ini bisa ya dari sini. Nah dari sini nggak bisa gitu ya untuk policy-nya. Bisa kita sesuaikan ya. Nah, destination host unreachable. Kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita, tapi inilah contoh atau gambarannya ya. Jadi untuk standar ACL itu kita bisa terapkan berdasarkan source address-nya ya. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.